Kelompok berapa sih? 6. Oke, mulai ya. Langsung aku share screen aja. Mana ya? Udah kelihatan belum? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam judul proyek kali ini, kami mengusung tema Smart Home. Nah, di Smart Home ini kami mengimplementasikan program-program IoT pada dunia nyata pada program Dev C++, tepatnya pada bahasa C++. Nah, untuk deskripsi singkat tentang program yang kami buat ini, dalam program ini kami menggabungkan antara beberapa program untuk dijadikan satu, diantaranya adalah pintu, AC TV, lampu, dan sensor kelembaban tanah. Untuk sensor-sensornya sendiri kita mengambil dari pengimplementasian itu menggunakan program ini. Jadi semua yang terintegrasi internet ibaratnya bisa diakses melalui program ini. Untuk bagian-bagiannya sendiri kami terdiri dari 5 kelompok. Mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Budi Aprianto. Perkenalkan, nama saya Zidan Ali. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wijaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Bintang Al Rashid. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat. Pertama ada tampilan login. Untuk tampilan loginnya sendiri merupakan bagian yang saya buat. Yang pertama tampilan login. Untuk tampilan login sendiri saya menggunakan sistem dual. Jadi ketika sudah melewati 3 kali salah percobaan, akun akan terblokir. Oke, untuk selanjutnya saya membuat tampilan luar dan menggabungkan beberapa program yang dibuat teman-teman saya untuk menjadi satu. Yang pertama itu ada tampilan login. Di tampilan login ini ketika berhasil login akan menampilkan tampilan Anda berhasil login. Tapi untuk selanjutnya ketika menjalankan program untuk tampilan berhasil login ini tidak ada. Lalu ada tampilan tanggal, tahun, hari, dan jam. Jadi di program Smart Home ini menampilkan waktu yang ada saat ini. Lalu ada tampilan-tampilan yang bisa dijelaskan lebih detail dengan teman saya selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang program pintu. Saya screen. Udah keluar belum ya? Belum keluar ya? Baru
Ini udah keluar? Sudah. Udah ya. Di sini saya membuat program pintu yang terdiri dari pintu pagar depan, garasi mobil, terus pintu depan, kamar utama, kamar anak, dapur, taman, dan untuk kembali ke menu utama. Di dalam programnya itu kita menggunakan switch case yang dimana ingin membuka pintu atau menutup pintu. Dan kita juga menggunakan if else untuk jika membuka pintu maka akan keluar pintu pagar telah dibuka. Kalau memilih tutup pintu maka pintu pagar depan telah ditutup. Dan jika menginput salah bukan 1 dan 2 maka akan muncul salah menginput nomor dan silakan ulangi seperti contoh ini. Ini misalnya pintu pagar depan, keluar buka pintu pagar depan. Misalnya pintu pagar depan telah dibuka. Dan jika misalnya tutup pintu, maka keluar pintu pagar depan telah ditutup. Dan jika salah menginput, dia akan salah menginput nomor, silakan ulangi lagi dan muncul pilihan mau buka pintu atau menutup pintu. Dan itu terjadi di semua pintu yang ingin dibuka. Misalnya pintu depan juga sama. Ya itu aja sih kalau misalnya dari pintu yang saya buat. Mungkin selanjutnya bisa masuk ke AC TV. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subprogram AC dan TV. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Oke. Ini juga menggunakan seleksi kondisi switch case dan nested case, juga menggunakan if else. Yang pertama akan pilihannya itu ada 3. Yang pertama C. Di sini ada 5 pilihan lagi yang terbagi menjadi di switch case di source code-nya. Kalau kita masukkan 1, itu masuk real, Anda menyalakan AC ruang tamu, suhu yang Anda dapatkan 18 derajat Celcius. Untuk semua jenis AC begitu algoritmanya. Lanjut ke TV. TV ada case 3. Hanya sama kayak AC, nyalakan, matikan, dan ada menu mematikan TV. Lalu kita mencoba menyalakan TV. Maka sudah selesai, akan kembali ke menu utama dengan menggunakan fungsi go to awal, karena awal sudah didefinisikan sebagai menu utama. Mungkin itu saja untuk AC dan pintu. Silakan melanjutkan. Ya, untuk AC dan pintu, saya akan menjelaskan bagian lampu. Sebentar, saya present dulu.
Mana nih? Sekarang belum? Udah. Hah? Udah. Udah ya? Nah, jadi kalau untuk lampu itu bisa kita di programnya ini yang saya buat. Jadi ketika misalkan kita ada input untuk memilih menu lampu, di sini akan ada 9 pilihan lampu dan 8 pilihan lampu dan satu lagi untuk menu utama. Di sini lampu yang ada itu adalah lampu teras, lampu ruang tamu, lampu ruang keluarga, lampu kamar utama, lampu kamar anak, lampu dapur, lampu kamar mandi, dan lampu taman. Nah, kali ini kan kita udah input nih, kita mau pilih lampu ruangan yang mana. Jadi misalkan kita pilih lampu teras. Nah, di sini akan ada 2 pilihan, yaitu untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Nah, di sini juga untuk program-program lainnya juga seperti itu. Untuk pilihan lampu lainnya juga seperti itu untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu. Dan ketika misalnya kita milih menyalakan lampu, kita milih nyalakan lampu teras, maka lampu teras telah dinyalakan dan akan kembali ke menu utama. Nih, karena ada GoTo awalnya nih. Jadi kita kembali ke menu utama setelah kita memilih antara menyalakan atau mematikan lampu. Nah, di situ juga berlaku untuk misalkan kita milih lampu ruang tamu, ini juga ada menyalakan dan mematikan juga. Misalkan kita matikan, lampu ruang tamu telah dimatikan dan kembali ke menu utama. Untuk program lainnya untuk lampu lainnya juga seperti itu. Saja untuk lampu yang bisa saya jelaskan. Ya, untuk lanjut ke program lainnya, saya serahkan ke teman saya untuk sharing. Kalau udah kelihatan belum? Udah. Udah. Oke, untuk yang kelima ini sebenarnya bagiannya Handoko, tapi karena dia berhalangan hadir karena suatu urusan, jadi saya wakilkan. Jadi untuk yang menu yang kelima ini itu ada sensor kelembapan tanah. Jadi untuk sensor kelembapan tanah ini karena bertipe sensor, jadi saya membuat program yang menentukan sebuah pilihan secara acak. Jadi di sini saya punya 3 tampilan. Jadi yang pertama tuh tampilan nilai kandungan tanah di bawah 400, di bawah indeks 400 itu mengindikasikan bahwa tanah itu lembab. Jadi akan mengeluarkan tampilan tidak disarankan untuk melakukan penyiraman. Lalu jika indeks itu di antara 400 sampai 900 itu mengindikasikan tanah normal. Lalu yang terakhir ada indeks tanah di atas 900, yang berarti tanah itu kering. Jadi disarankan untuk melakukan penyiraman. Di sini menggunakan sistem random, jadi sistem acak. Ketika kita menjalankan programnya, dia bisa memilih secara acak 3 pilihan tadi. Jadi misalnya kali ini kita memilih yang nomor 5 tadi, ini menampilkan nilai kandungan di atas 900, berarti tanah kering. Jika mengindikasikan tanah kering kan berarti disarankan untuk melakukan penyiraman. Di sini kita ada 3 pilihan. Yang pertama ada siram tanaman, lalu yang kedua jangan siram tanaman, dan yang ketiga utama. Jika kita memilih indeks 1 menyiram tanaman, nanti akan menampilkan tampilan taman depan dan belakang sudah disiram.
Begitu juga jika kita nanti memasukkan pilihan 5 lagi, hasilnya belum tentu sama dengan yang sebelumnya karena memang indeksnya indeks sensor, jadi kadang sudah berubah-ubah. Nah, ini menampilkan nilai kandungan tanah di antara 400 dan 900. Bisa misalnya contoh memasukkan pilihan 2. Nah, nanti taman depan dan belakang tidak disiram. Untuk pilihan ketiganya itu menurut Tama sama aja. Jadi setelah menampilkan taman depan dan belakang yang disiram, akan kembali ke tampilan awal karena merujuk ke butuh awal. Lalu yang terakhir itu menu utama dan langsung menuju ke menu utama. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Pengundinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.